Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Agustiani, NIRM 0201181023, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Jurusan Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Yang pertama, mengenai materi pengambilan contoh tanah PUTS dan PUTK. Latar belakang. Proses pengambilan suatu contoh tanah ini merupakan satu hal yang penting yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat-sifat fisik tanah pada suatu tempat tertentu. Adanya kegiatan praktikum pengambilan contoh tanah ini dan penyanderaan profil tanah ini sehingga diharapkan kita dapat mengetahui sifat-sifat fisik tanah dan klasifikasi dari suatu tanah pada wilayah tertentu. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mempelajari pengaruh kondisi lingkungan fisik terhadap sifat-sifat lapisan tanah dalam profil. Yang kedua, menentukan lokasi atau lapisan tanah yang akan diambil untuk pengukuran atau analisa fisik, kimia, dan biologi tanah. Waktu pelaksanaan praktikum ini yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, tempatnya berlokasi di lahan praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah yang pertama cangkul, yang kedua pisau, yang ketiga ember, keempat plastik, dan kelima spidol. Kegiatan praktikum ini yang pertama itu pada pengambilan contoh tanah sawah, di mana kegiatan yang pertama itu yaitu pembuatan lubang untuk pengambilan tanah seperti berbentuk huruf V agar memudahkan sampel tanah yang diambil. Lalu yang kedua itu di mana kegiatannya itu sampel tanah diambil dengan ketebalan sekitar kurang lebih 1,5 cm. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu pemotongan bagian samping-samping dari sampel tanah yang akan diambil. Lalu yang selanjutnya itu foto di mana sampel tanah dimasukkan ke dalam wadah ember. Kemudian selanjutnya itu kegiatan di mana sampel tanah sawah yang telah diambil itu dimasukkan ke dalam plastik. Dan setelah itu dokumentasi di mana sampel tanah lahan sawah yang telah diberi label yang gunanya itu untuk memudahkan dalam mencirikan identitas dari sampel tanah tersebut. Lalu ada juga kegiatan pengambilan contoh tanah pada lahan kering, dimana yang pertama itu kegiatannya sama, yaitu pembuatan lubang untuk pengambilan tanah seperti huruf V. Dan kemudian sampel tanah diambil sama dengan ketebalan sekitar kurang lebih 1,5 cm. Dan setelahnya itu yaitu kegiatan sampel tanah di mana dimasukkan ke dalam wadah ember. Dan setelahnya itu ada foto di mana sampel tanah lahan kering ini telah diberi label. Pembahasan dari praktikum pengambilan contoh tanah PUTS dan PUTK ini yaitu di mana pengambilan contoh tanah sawah di lahan sawah dan lahan kering ini dilakukan dengan pengambilan secara acak, di mana dengan penentuan 5 titik dalam satu petak lahan sawah. Kendala yang dihadapi dalam pengambilan contoh tanah ini yang dilakukan di lahan pertanian Pelbangtan Bogor ini hanya pada saat penentuan pola atau cara pengambilan contoh pada lahan kering.
Kesimpulan dari praktikum ini yaitu pengambilan sampel tanah, yaitu berupa sampel tanah komposit. Jadi pengambilan sampel ini untuk tanah komposit tersebut yaitu dengan melakukan pengambilan sampel tanah dari individu-individu tanah yang dicampur menjadi satu. Dalam praktikum ini yang digunakan yaitu dengan pola diagonal yang mengambil 5 dan 3 titik pengambilan. Adapun dalam pengerjaan laporan praktikum ini dibutuhkannya beberapa referensi dari jurnal yang seperti sudah saya cantumkan pada presentasi kali ini. Yang kedua, materi identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Latar belakang dalam praktikum ini yaitu di mana perkiraan erosi yang digunakan untuk menilai apakah suatu program tindakan konservasi tanah telah berhasil mengurangi erosi dari suatu das atau daerah aliran sungai. Cara perkiraan erosi merupakan alat bantu untuk mengetahui besarnya erosi yang akan terjadi sehingga pengambilan keputusan bisa secara tepat dalam perencanaan konservasi tanah pada suatu penggunaan lahan. Tujuan praktikum ini yang pertama mengetahui jenis erosi yang terjadi, yang kedua itu mengetahui faktor terjadinya erosi, dan yang ketiga mengetahui teknik konservasi yang cocok untuk diterapkan pada lokasi tersebut. Waktu pelaksanaan praktikum ini yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, bertempat di lahan praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Waktu pelaksanaan praktikum ini yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, bertempat di lahan praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Cara kerjanya yang pertama menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi. Yang kedua, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar foto. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan kemudian didokumentasikan. Adapun hasil pengamatan dari kegiatan praktikum ini yaitu diidentifikasi adanya yang pertama erosi alur yang terlihat pada gambar tersebut. Yang kedua itu adanya erosi pada parit. Pembahasan pada praktikum ini yaitu erosi alur yang terjadi di lokasi pengamatan ini diawali oleh pengangkutan tanah air yang dapat menimbulkan alur-alur tertentu pada permukaan tanah yang merugikan parit-parit kecil dan dangkal. Dan juga erosi alur ini akan mengalir dan terkonsentrasi pada suatu tempat sehingga akan membuat sebuah aluran yang mana semakin berjalannya waktu akan semakin besar hingga akhirnya membentuk parit yang permanen atau lebih dikenal dengan erosi parit. Erosi alur. Faktor penyebab dari erosi ini yaitu terjadinya pengikisan pada tanah yang sudah berlangsung dan menyebabkan terbentuknya alur yang nantinya menjadi tempat air mengalir. Untuk cara penanggulangan dari erosi ini itu dengan melakukan konservasi tanah, di mana upaya ini dilakukan untuk mencegah dan menghambat terjadinya pengikisan tanah dengan atau juga pemilihan vegetasi yang tepat menjadi kunci suksesnya upaya konservasi. Kemudian ada erosi parit, di mana faktor penyebabnya yaitu tidak ada atau jarangnya vegetasi penutup lahan, adanya erosi alur ini dan adanya bekas saluran air yang lambat laun mengalami pengendapan dan terjadilah erosi.
Kemudian untuk cara penanggulangannya yaitu dengan cara penanaman vegetasi penutup dengan akar tunggang di sekitar parit. Bisa juga dengan melakukan pengecoran parit dengan semen atau memberikan batu penahan atau pengendalian secara mekanik. Kesimpulan dari praktikum erosi ini adalah di mana jenis-jenis erosi yang terdapat di lahan praktikum Pol Bangtan Bogor ini berdasarkan dari hasil identifikasi adalah termasuk dalam dua kategori erosi, yaitu erosi alur dan erosi parit. Adapun dalam pengerjaan laporan praktikum ini terlihat banyak dari referensi-referensi jurnal yang terkait. Materi yang ketiga yaitu mengenai konservasi tanah dan air secara vegetatif. Adapun latar belakang dalam praktikum kali ini di mana teknik konservasi tanah secara vegetatif mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknik konservasi tanah secara mekanis maupun kimia, di mana antara lain karena penerapannya relatif mudah, biaya yang dibutuhkan relatif murah, mampu menyediakan tambahan hara bagi tanaman, menghasilkan hijauan pakan ternak, kayu maupun buah, hasil tanaman lainnya. Hal tersebut menjadi yang melatar belakangi pentingnya informasi mengenai teknologi konservasi tanah secara vegetatif. Tujuan praktikum kali ini, yang pertama, mahasiswa melakukan praktik secara individual pada lokasi yang telah ditentukan untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan. Yang kedua, mengetahui tujuan dan manfaat macam-macam teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif. Waktu pelaksanaan praktikum ini yaitu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, di mana tempatnya itu di lahan praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Adapun hasil pengamatan dari praktikum ini yaitu terdapat 5 teknik penanganan secara vegetatif, dimana yang pertama itu pertanaman lorong. Nah, sistem pertanaman lorong yaitu dimana tanaman pagar pengontrol erosi berupa barisan tanaman yang ditanam rapat mengikuti garis kontur sehingga membentuk lorong-lorong. Sistem yang diterapkan di lahan pengamatan di Pol Bangtan Bogor ini dengan menggunakan tanaman tahunan berupa tanaman pala, duren, dan kopi. Yang kedua itu kebun campuran, di mana tanaman yang ditanam di lahan praktik Pol Bangtan Bogor ini adalah tanaman tahunan yang dimanfaatkan hasil buah, daun, dan kayunya. Adapun vegetasi yang ditanam yaitu pohon kelapa, sawit, ubi, kayu, dan teh, dan juga yang lain-lain. Kebun campuran ini mampu mencegah erosi dengan baik karena kondisi penutup tanah yang rapat sehingga butiran air hujan tidak langsung turun. Yang ketiga ada strip rumput, di mana teknik konservasi ini dilakukan di lahan praktik Pol Bangtan Bogor menggunakan rumput yang didatangkan dari luar area lahan yang dikelola dan sengaja ditanam secara berbentuk strip menurut garis kontur untuk mengurangi aliran permukaan. Kemudian yang keempat ada tanaman penutup tanah, di mana tanaman yang dipilih sebagai tanaman penutup tanah di lahan praktik Pol Bangtan Bogor ini yaitu pada umumnya tanaman semusim atau tanaman tahunan dari jenis legum yang mampu tumbuh dengan cepat, jadi tahan kekeringan, dapat memperbaiki sifat tanah atau fisik, kimia, dan biologi, dan juga menghasilkan umbi, buah, dan daun. Lalu yang kelima adalah tumpang sari, di mana sistem tumpang sari ini merupakan salah satu usaha konservasi tanah yang efektif dalam memanfaatkan luas lahan.
Tanaman yang ditanam di lahan intercropping Pulau Bogor ini yaitu tanaman tahunan dengan tanaman semusim berupa tanaman kopi, alpukat, dan kacang tanah. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu teknik konservasi tanah secara vegetatif yang dilakukan di lahan pengamatan Pulau Bogor ini terdapat beberapa teknik, yaitu diantaranya teknik pertanaman lorong, strip rumput, kebun campuran, tanaman penutup tanah, dan juga penerapan pola tanam termasuk di dalamnya adalah pergiliran tanaman dan tumpang sari. Dalam pengerjaan laporan praktikum ini juga dibutuhkan literatur atau referensi dari beberapa jurnal. Materi yang keempat adalah mengenai lubang resapan biopori atau LRB. Latar belakang dalam praktikum ini yaitu salah satu solusi dalam penanganan sampah organik rumah tangga, yaitu melalui tindakan pengomposan dengan menggunakan lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori ini adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir. Adapun tujuannya, yang pertama, mengerti dan memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya. Yang kedua, mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Waktu pelaksanaan praktikum ini yaitu pada hari Senin tanggal 24 November tahun 2021 dan bertempat di lahan depan Masjid Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Hasil dari praktikum pembuatan lubang biopori ini telah dilaksanakan dan dibuat sebanyak 8 buah lubang. Dari 8 lubang tersebut ada 3 lubang biopori yang telah terdekomposisi menjadi kompos. Kegiatan praktikum yang dilakukan yaitu yang pertama pembuatan lubang, lalu membuat lubang di botol, lalu juga memasukkan daun kering ke dalam botol yang telah disiapkan, dan juga memasukkan ke dalam lubang. Yang pertama, kondisi awal lingkungan atau permukaan tanah sebelum lubang resapan biopori. Adapun kondisi sekitar pembuatan lubang biopori yaitu berada di samping wilayah yang telah dikonblok dengan permukaan tanah sedikit melengkung dan datar, yang artinya dapat memudahkan air hujan untuk menuju permukaan tanah. 2. Kondisi sampah organik sebelum dimasukkan. Adapun kondisi sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam lubang biopori yaitu berupa dedaunan yang telah kering. Yang ketiga, kondisi permukaan tanah setelah 14 hari lubang resapan biopori dibuat. Kondisi permukaan tanah pada saat hari ke-14 yaitu mulai sedikit berubah dengan kondisi permukaan tanah menjadi lembab karena air hujan. Keempat, kondisi sampah organik setelah 14 hari di dalam lubang resapan biopori. Ini adapun kondisi sampah daun pada lubang biopori yaitu telah berubah menjadi kompos di mana telah lapuk karena telah terdekomposisi dan dapat digunakan sebagai kompos. Kelima, kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori. Yang pertama, karena berada di bawah pohon durian, ketika pembuatan lubangnya terdapat akar yang menghalangi proses pembuatan lubang. Yang kedua, kondisi tanah yang keras juga sulit ketika melaksanakan pembuatan lubang biopori. Yang ketiga, dalam menentukan kedalaman lubang, botol menjadi pengaruh pada kedalaman lubang biopori yang dibuat. Yang keempat, tidak adanya alat khusus untuk melubangi botol, sehingga menggunakan paku yang dipanaskan menggunakan lilin, sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya. Keenam, keuntungan dan manfaat yang telah diperoleh dari praktikum pembuatan lubang resapan biopori ini. Yang pertama, bagi mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua, mengurangi sampah organik karena bahan yang digunakan pada lubang biopori yaitu menggunakan daun-daun kering. Yang ketiga, adanya lubang biopori ini menjadikan tempat resapan air yang baru sehingga mengurangi terjadinya genangan air. Yang keempat itu mendapatkan kompos dari hasil dekomposisi daun kering. Adapun kesimpulan dari praktikum
ini yaitu proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopor ini terdiri dari penutupan lokasi, penyiraman tanah, pengamatan kondisi awal, pelubangan menggunakan bor tanah secara tegak lurus, penutupan lubang, dan pengamatan kondisi setelah 14 hari. Lubang biopor ini mampu meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini mengenai pelaporan praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.